Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dokter Mata Anda. Baik, saya sekarang mau share tentang bagaimana kegiatan kami di era pandemi COVID-19 ini. Oke, nah untuk pelayanan kesehatan mata di klinik kami ini itu tetap berjalan seperti biasanya, namun tentunya dengan beberapa aturan-aturan yang baru. Salah satunya yaitu jam operasional. Jam operasional sangat singkat sekali. Biasanya kami operasional dalam satu hari itu kurang lebih 8 jam, tapi pada era ini kita persempit menjadi 4 jam saja. Tapi itu di 2 bulan lebih pertama, yaitu bulan Maret hingga akhir Mei. Pada awal Juni ini kami sudah kembali lagi, namun hanya 6 jam saja dibanding yang biasanya kami melayani hingga 8 jam. Ini 6 jam saja, belum kembali ke normal, namun maju atau bertambah dibanding 2 bulan lebih sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan kegiatan seperti yang khusus seperti operasi? Kami tidak melakukan operasi semenjak ditetapkannya status darurat COVID di daerah Sulawesi Selatan, khususnya daerah Makassar dan Goa. Kami berdomisili di Kabupaten Goa. Klinik ini sangat dekat dengan zona merah yang pertama yang ditetapkan oleh Sulawesi Selatan, yaitu di Kota Makassar. Itu yang daerah yang ditetapkan pertama sebagai zona merah. Kemudian ternyata memang Kabupaten Goa yang memang berdampingan dengan Kota Makassar itu ditetapkan menjadi zona merah kedua setelah Kota Makassar tersebut. Namun pada saat Kota Makassar ditetapkan menjadi zona merah, kami juga langsung tidak melakukan pelayanan untuk operasi. Namun pada awal bulan Juni ini kami sudah mulai melakukan screening atau penyaringan pasien-pasien kami untuk dilakukan operasi di pertengahan bulan Juni ini. Tentunya dengan protokol yang sesuai standar yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Indonesia dan juga Persatuan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, yaitu melakukan tes penyaring, yaitu tes rapid test, yang kemudian dilanjutkan jika pasien ada positif dari hasil rapid testnya, yaitu imunoglobulin M ataupun imunoglobulin G-nya yang positif, itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR yang hasilnya akan dikirim ke Badan Besar Laboratorium Kesehatan Kota Makassar, ya, BBLK, ya, Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Nah, itu hasilnya akan dikirim ke sana untuk dilakukan pemeriksaan swab PCR. Swab itu dilakukan di klinik kami. Kami memiliki juga laboran yang telah tersertifikasi untuk melakukan swab. Namun tentu sampelnya akan dikirim dengan menggunakan VTM tentunya ke BBLK untuk dilakukan pemeriksaan PCR di sana. Hasilnya tentu dari sana hasilnya. Nah, jika memang terkonfirmasi positif, maka kami menyarankan kepada pasien-pasien yang rencana operasi itu untuk melakukan pengobatan selanjutnya di rumah sakit yang melayani, memberikan pelayanan untuk COVID-19, sehingga dia dapat menjalani pengobatan yang tuntas. Nanti setelah dia dinyatakan sembuh, insya Allah, oleh rumah sakit tempat dia mendapatkan terapi, itu baru kemudian akan kami periksa ulang, dilakukan pemeriksaan ulang untuk
penyaringan kembali dalam hal persiapan operasi. Gitu ya. Jadi itu sharing saya singkat saja untuk sore ini tentang bagaimana pelayanan kami terhadap pasien-pasien yang rencana operasi. Tentunya juga kami menjadwalkan operasi tersebut sangat minim. Biasanya kami bisa melakukan operasi katarak dalam satu hari itu sekitar 20 sampai 30 pasien. Namun karena adanya pandemi ini tentunya jarak dipisahkan, sehingga kami menyimpulkan hanya 3 pasien yang dioperasi dalam satu shift. Jadi kalau misalnya memang pasiennya berlebih, ya kami melakukan dalam satu hari ada 2 shift, sehingga bisa ada 6 total. Itu maksimal karena kami menghindari sterilisasi ulang dari alat-alat yang itu ya, seperti itu ya untuk pelayanan operasi di klinik kami selama masa pandemi ini. Jadi kesimpulannya, kami tidak melakukan sekitar 2,5 bulan, namun kami merencanakan untuk melakukan operasi di pertengahan. Jadi kalau di total sih 3 bulan, dan kami akan memulai di pertengahan bulan Juni ini, insyaallah. Didoakan ya, semoga kami semua aman, selamat, dan pasien juga mendapatkan hasil yang tetap maksimal seperti biasanya. Oke, itu saja. Terima kasih. Oh iya, tentang sterilisasi ruangan alat, ya tentu kami tetap melakukan sesuai prosedur yang seperti yang berlaku. Hanya plusnya saja yaitu perlindungan diri. Kami menggunakan APD yang memang di ruangan APD pada level 3, yaitu menggunakan hazmat serta seluruh pelengkapnya untuk melakukan tindakan operasi nantinya. Ya, seperti itu. Kalau di keseharian untuk bagian administrasi, ruang tunggu itu sudah diatur jaraknya, bisa dilihat di sini. Sebentar ya. Nah, ruang tunggu ini kursinya dibuat berjarak sehingga pasien tidak saling berdekatan satu sama lain. Kemudian di bagian registrasi kami meminta agar pegawai bagian administrasi itu menggunakan face shield seperti ini yang kami punya. Face shieldnya standar sekali, namun ini insyaallah bisa melindungi dari adanya droplet ataupun aerosol yang berterbangan di udara untuk hinggap di daerah wajah atau masuk ke mata. Ya, seperti itu. Itu saja yang saya bisa bagi pengalaman kami. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Semua kita lakukan ikhtiar yang maksimal, namun tetap kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Insyaallah. Tetap semangat. Assalamualaikum.